Jumpa lagi dengan saya, Emas Spesifik Free. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kitchen planting, yang mana kitchen planting tersebut akan mencakup morfologi suatu tanaman serta ciri-cirinya. Namun di video kali ini saya tidak sendiri, akan ditemani oleh 3 sahabat saya. Sebelum masuk ke video, mari kita jemput mereka. Nah, oke, di sini saya akan mengajak 3 orang sahabat saya. Di sini mereka akan menyampaikan masing-masing. Perkenalkan, saya Fahad, saya Imron, saya Mirza, Saya sendiri Hasmi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Oke teman-teman, buat manusia selama manusia itu sudah dibudidayakan tanaman. Ada padi, ada jagung, sesuai dengan musim saja. Sekarang saya akan mengidentifikasi salah satu tanaman yang ada di sawah, yaitu padi. Berdasarkan sejarahnya, padi termasuk dalam marga Oryza yang mempunyai lebih dari 25 jenis yang tersebar di daerah tropis dan subtropis seperti di Asia, Afrika, Amerika, dan Australia. Dewasa ini tanaman padi banyak ditanam di daerah dataran rendah. Tanaman padi yang cukup hidup di daerah tropis adalah padi indica. Sedangkan padi yang cocok hidup di daerah subtropis adalah padi japonica. Padi atau Oryza sativa merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban manusia. Padi sudah dikenal sebagai tanaman pangan sejak zaman prasejarah. Pada saat ini produksi padi di dunia menempati urutan ketiga di semua serealia setelah jagung dan gandum. Padi termasuk dalam keluarga padi-padian atau Gramineae. Padi termasuk tema semusim, berakar serabut, batangnya sangat pendek, struktur serupa batang terbentuk dan rangkaian pelapah daun yang saling menumpang. Daun sempurna dengan pelapah tegak, daun berbentuk lanset, berwarna hijau muda hingga hijau tua. Berurat, daun sejajar tertutupi oleh rambut yang pendek dan jarang. Bunga tersebut majemuk tipe Malai bercabang. Satuan bunga disebut floret yang terletak pada satu spikelet yang duduk pada panicula. Buah tipe bulir atau Caryopsis yang tidak dapat dibedakan mana buah dan bijinya. Bentuk hampir bulat hingga lonjong, ukuran 3 mm hingga 15 mm. Tertutup oleh palea dan lemma yang dalam bahasa tari disebut dengan sekam. Struktur dominan adalah endospermium yang dinamakan orang. Oke, saya akan mengidentifikasi tumbuhan selanjutnya, yaitu pandan harum. Kita langsung ke depannya. Oke, tanaman kedua yaitu ada pandan harum. Ini ada contoh tanaman Pandan harum atau bisa disebut dengan pandan wangi tumbuh di daerah tropis dan banyak ditanami di halaman atau di kebun. Pandan kadang tumbuh di luar, di tepi sungai, tepi rawa, dan tempat-tempat yang agak lembab. Tumbuh subur di daerah pantai sampai daerah dan ketinggian 500 meter di permukaan laut. Dan pandan wangi mempunyai daun yang selalu hijau sepanjang tahun. Batangnya berat, dapat berurat atau bercabang-cabang dan mempunyai mata udara atau mata tunjang yang muncul pada pangkal batang. Helaian daun berbentuk pita, memanjang seperti daun rata dan ujung daun beruncung, daun berwarna hijau dan tersusun spiral. Panjangnya 40 sampai 80 cm dan lebarnya 3 sampai 5 cm. Tanaman ini merupakan tanaman perdu tahunan dengan tinggi 1 meter. Bunga majemuk berbentuk bongkel dan berwarna putih. Buahnya berbentuk buah batu, menggantung berbentuk bola dengan diameter 4 sampai 7,5 cm. Dinding buah berlembut dan warnanya hijau.
jati merupakan tanaman tropika dan subtropika yang sejak abad 9 telah dikenal dengan sebagai pohon yang memiliki kualitas tinggi dan bernilai jual tinggi. Tanaman jati yang tumbuh di Indonesia berasal dari India. Tanaman ini mempunyai nama ilmiah Tectona grandis Lian Elf Sumarna 2023, dan ciri-ciri pohon jati adalah warna kayu terangnya coklat muda. Pohon dapat mencapai tinggi 45 meter dengan panjang batang cabang antara 15 sampai 20 meter dan diameter mencapai 50 sampai 220 cm. Umumnya pada bulan Oktober, Juni sampai Juni, pohon jati mulai berbunga, buah masak pada bulan Juli sampai Desember. Dan tanaman yang saya akan bahas adalah jeruk. Langsung saja. Jeruk nipis mengandung unsur-unsur senyawa kimia yang bermanfaat, misalnya asam sirat, asam amino, minyak atsiri, citral, limonen, felandren, lemon camphor, cardinen, dinasi lesetat, dan lain-lain. Selain itu, jeruk nipis juga mengandung senyawa sepoin dan fluid, yaitu hesperidin 7, retinosida, tagretin, naringin, eurikitrin. Hesperidin bermanfaat untuk antiinflamasi, antioksida, dan menghambat sintesis prostaglandin. Oke, sekian penjelasan saya dan akan dilakukan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tumbuhan yang bernama lidah buaya, jadi Amifera. Nah, di sini tanaman lidah buaya atau Amifera ini merupakan tanaman yang banyak pada tropis dan sudah digunakan sejak lama karena lidah buaya dapat tumbuh di daerah iklim dingin dan juga Afrika, Asia, dan Afrika. Hal ini disebabkan bagian rumah dapat tertutup lidah buaya dapat tumbuh pada pertumbuhan terbesar antara 16 sampai 30 dengan curah hujan 1000 tanaman lidah buaya termasuk keluarga Liliaceae yang memiliki sekitar 200 spesies. Dikenal 3 spesies lidah buaya yang diperkirakan, yakni Aloe Fortune yang berasal dari Zanzibar, Aloe barbadensis, dan Aloe vulgaris. Pada umumnya banyak ditanam sinonim Aloe vera Lin. Jenis aloe yang banyak dikenal hanya beberapa, antara lain Aloe nobilis, Aloe simperi. Secara sistematis, tumbuhan lidah buaya ini diklasifikasikan sebagai divisinya yakni Magnoliophyta, kelasnya sebagai Liancida, ordonya sebagai Asparagales, famili Asmodelariaceae, genusnya Aloe L, spesiesnya Aloe vera L. Sedangkan ciri-cirinya yakni ciri-ciri morfologinya, buah daunnya yang lurus dan permukaannya yang lebar, bergantung tebal, tidak berulang, mengandung getah, permukaannya melepas, daun dilapisi lilin, bersifat sekunder, berat dan
dan pohon cemara ini memiliki ciri-ciri, yakni bentuk pohonnya kerucut dan tinggi dapat mencapai 20 sampai 30 meter. Daun cemara berbentuk samping dan ujungnya runcing. 3. Warna daun cemara biasanya berwarna hijau gelap, tetapi ada sebagian spesies yang memiliki warna hijau terang. Nah, terus yang keempat itu cemara muda memiliki tekstur kulit kayu yang halus dan berwarna coklat kehijauan dan belum mengalami keretakan. Mungkin itu hanya ciri-ciri dari pohon cemara. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang klasifikasi antara pohon cemara dan tanaman lidah buaya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Oke, saya sebagai teman akan menjelaskan tentang pohon mangga. Nah, pohon mangga dalam segi morfologinya kita dapat melihat bahwa pohon mangga termasuk kelompok pohon besar dengan tinggi 35 meter sampai 40 meter. Namun pada kultivar dan atau varietas tertentu ada pohon mangga yang sengaja dikembangkan agar tumbuh pendek dan berbuah banyak. Pohon mangga adalah tanaman berumur panjang, bahkan beberapa spesiesnya dapat berbuah hingga umur 300 tahun. Nah, dari segi daun, mangga termasuk tanaman evergreen sehingga daunnya tetap hijau sepanjang tahun. Bentuknya sederhana dengan ukuran panjang 15 cm hingga 35 cm. Lalu hingga bunganya, pohon mangga menghasilkan bunga yang tumbuh di cabang-cabang pohonnya. Ukuran bunganya kecil, sekitar 5 mm sampai 10 mm. Bunga mangga berwarna putih dan beraroma lembut. Lalu buah mangga pada umumnya, buah mangga matang di saat musim panas atau kemarau. Buah mangga butuh waktu sekitar 5 bulan dari masa berbuahnya hingga tumbuh menjadi buah yang matang. Buah mangga sangat bervariasi dalam hal ukuran, warna, bentuk, tingkat kemanisan dan kualitas untuk konsumsi. Hal tersebut tergantung pada kultivar yang ditanam. Nah, habitatnya itu habitat penghidupan bidang es berdasarkan pengamatan ada 3 sarang mangga dengan jarak mata air 100 meter. Sekian, lanjut ke tanaman selanjutnya. Oke, tumbuhan selanjutnya adalah pohon pepaya. Pohon pepaya memiliki ciri umum dengan tanaman berbatang tunggal dengan tumbuh tegak, dan salah satu ini termasuk pohon pepaya yang berbatang dua. Nah, daun tersusun spiral menutupi ujung pohon, daunnya termasuk tunggal, bulat, ujung meruncing, pangkal bertoreh, tepi bergerigi, berdiameter 25 sampai 5 meter. Daun pepaya berwarna hijau, layan daun berupa telapak tangan manusia. Bunga pepaya berwarna putih dan berbentuk seperti lilin. Berdasarkan keberadaannya berbunganya, pepaya termasuk monodioecious, yaitu berumah tunggal. Nah, untuk klasifikasinya dari pohon pepaya adalah Kingdom Plante, divisi Magnoliphyta, kelas Magnoliphyta S, dan ordo Phaeophyllus, dan famili Cericaceae, genus Cerica, spesies Cerica papaya L. Nah, sekian untuk penjelasan dari pohon pepaya. Untuk video selanjutnya mungkin akan di video selanjutnya atau di part selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.